biasa dipanggil dengan Bu Sapta, yang nanti akan menyajikan materi berjudul Memantik Langkah Praktik Menjadi Penerjemah Teks Akademik. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nadia Hanain, dan pada Festival Ruang Berbagi Malam ini saya akan membantu acara ini sebagai moderator. Sebelum kita masuk ke acara inti dan mengundang Bu Nur Saptaningsih, izinkan saya memperkenalkan beliau. Bu Nur Saptaningsih yang biasa akrab dipanggil dengan nama Bu Sapta adalah seorang dosen dan praktisi penerjemahan. Sebagai dosen, beliau aktif mengajar di program studi S1 Terapan Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional di Universitas 11 Maret. Profil singkat beliau, selain menjadi pengajar aktif di perguruan tinggi sejak 2012, beliau juga seorang penerjemah dan penyunting sejak tahun 2012 dan mendapatkan sertifikasi BNSP penyunting dan penerjemah teks umum. Kemudian beliau juga berperan sebagai penelaah terjemahan yang menelaah 450 terjemahan cerita anak dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di Badan Bahasa. Beliau juga kadang-kadang menurut beliau kadang-kadang menjadi penulis, peneliti, narasumber, dan beliau menjadi penerjemah terpilih untuk Lab Penerjemah Sastra Kementerian Kebudayaan RI di tahun 2025, peserta terpilih dalam Lokakarya sebagai penilai buku teks pendamping mata pelajaran bahasa Inggris di Pusat Perbukuan, dan penilai materi buku teks pendamping yang menilai buku teks pendamping bahasa Inggris untuk jenjang SD dan SMA. Saya pikir cukup ya perkenalan terkait Bu Sapta ini, dan tanpa berpanjang kata, saya ingin mengundang Bu Sapta untuk memaparkan materinya, dan apabila nanti Bapak Ibu peserta di sini memiliki pertanyaan sebelum presentasi berakhir, Bapak dan Ibu silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, terima kasih Bu Sapta. Monggo Bu Sapta. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Tadi kesepakatannya manggilnya Mbak Sapta ya, bukan Bu Sapta. Mbak aja ya, oke. Iya. Mbak aja deh. Oke, Mbak Oke, Sapta baik aja ya, ya. berarti Bapak Ibu biar lebih akrab begitu. Oke, monggo Mbak Ya, Sapta. baik. Ya, baik, terima kasih Mbak Nadia, terima kasih juga Mbak Asti. Di sini kita reuni lagi ya, dan juga dengan kawan-kawan semua. Ini saya tadi waktu ngelirik gitu kan ya, ada teman-teman yang sebenarnya sudah pada jemaah profesional yang sudah lebih senior dari saya, begitu ya. Pelanggaran gitu sebenarnya. Aduh, yang langsung saya dagdikdugder gitu ya. Aduh, ini gimana ini ya. Jadi tadinya mau sesi berbagi itu berasa kayak sesi ujian disertasi kalau seperti ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Saptaningsih. Buat yang mungkin yang teman-teman yang belum kenal gitu ya, saya Nur Saptaningsih. Biasa dipanggilnya Mbak Sapta. Saya dulu adalah dosennya Mbak Asti ya. Mbak Asti ini salah satu lulusan dari prodi kami juga. Dan sekarang sudah berkontribusi di HPI juga. Baik, hari ini saya akan saya mau berbagi juga. Sebenarnya yang saya bagiin itu mungkin bisa dibilang yang bisa kawan-kawan bagikan itu lebih banyak dari apa yang saya bagikan hari ini gitu ya. Katakanlah kita anggap sebagai hari ini adalah sesi curhat saya begitu dalam perjalanan saya ketika menjadi penerjemah sejak tahun secara profesional itu sejak tahun 2012 gitu. Jadi tepat di akhir masa-masa akhir saya ketika kuliah S2 pada waktu itu. Hingga saat ini di masa-masa akhir saya kuliah S3 begitu ya. Baik, sebelumnya karena saya sudah kepo banget, saya pengen tahu gitu ya, ini peta teman sharing saya saat ini sebenarnya lebih banyak penerjemah yang baru berkecimpung atau penerjemah yang sudah super profesional gitu ya. Oke, coba saya Penerjemah baru, Mbak. Gimana? Penerjemah baru. Baru masuk Katanya penerjemah ya. baru, tapi saya sudah sangat akrab melihat namanya Pak Taufik ini.
Nah, itu Pak. Sudah terkenal nih Pak Taufik ya. Oke, baik sebenarnya sebentar saya izin share ini dulu ya. Mungkin kita bisa pakai sekitar 3 menit ya untuk melihat peta audiens hari ini, teman curhat saya hari ini. Silahkan kawan-kawan semua bisa mengakses link Menti. Oke, apakah bisa diakses ya? Saya sudah share di kolom chat ya. Ya, bisa diakses. Bisa Bisa ya ya, Mbak Nadia Ibu ya. semua mengaksesnya. Oke, oke, terima kasih. Sekarang saya share ini ya, share layar yang ini. Oke, oke. Nah, lihat di sini. Alright. Yap, ini dia. Ada 10 yang sudah mengisi. Mohon kawan-kawan yang lain bisa mengisi juga ya. Kalau dari sini sih saat ini petanya lebih banyak yang profesional gitu kan ya. Kita coba tunggu 30 detik lagi gitu ya. Apakah petanya akan tetap sama ataukah bergeser? Oke, ya. Kita lihat. Oke. Iya, banyak yang profesional ya hingga saat ini ya. Nah, kita tunggu sedikit lagi lah ya. Apakah akan bertambah angka ini? Silakan teman-teman bisa mencoba mentinya, kemudian mengisi sesuai dengan kategori masing-masing. Oke, sudah makin condong ke kanan ini Asti dan mana dia ya. Oke, kalau kita lihat di sini peta memang lebih banyak kawan-kawan penerjemah yang sudah profesional gitu kan ya. Oke, kita coba ke slide berikutnya ya, ke salin dia berikutnya. Oke, apakah sudah bisa mengakses pertanyaan berikutnya kawan-kawan? Oke, Bisa. pernah menerjemahkan teks akademik, terus seberapa sering nih? Sering, jarang, tidak ada yang memilih tidak pernah Mbak Nadia. Jadi ini Berarti kawan-kawan ya pasti pernah at some points ya. Ini teman curhatnya Iya, malam ini. iya. Kawan curhat malam ini. Iya, oke 4 mulai, ya mulai kejar-kejaran gitu kan ya. Oke, kita lihat petanya dulu. Masih bertambah sepertinya ini. Iya, masih bertambah. Ada yang tidak pernah ya. Jadinya poni ke sini nih. Oke, tetap ya, ini tetap lebih baik. Oke, ada yang tidak pernah atau belum pernah ya. Ada tidak pernah atau belum pernah. Kemudian sering dan juga jarang. Oke, kalau kita lihat peta di sini lebih banyak kawan-kawan yang sudah pernah menerjemahkan, baik itu dalam skala yang jarang ataupun sering gitu ya. Kalau kita lihat seringnya juga sudah banyak gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian, nah ini jenis teks akademik apa yang sering diterjemahkan biasanya? Oke, bisa diketik sesuai dengan orderan yang biasanya didapat gitu ya. Ilmu sosial, oke. Oke, artikel jurnal. Script suite. Oke, bidang-bidang artikel bidang humaniora. Oke, abstrak. Ya, oke. Ya, teks akademik. Buku kurikulum, ya. Survei, ya. Survei kuesionernya ataupun responnya gitu ya. Ini course outline. Ya, memang
beragam ya kalau bidang Iya, akademik itu. Oke, siap, siap, siap. Jurnal, tesis, skripsi, disertasi itu satu ini ya, satu rumpun lah ya, satu bagian lah ya. Oke, kalau ada survei. Oke, cerpen anak. Oke, ini berarti yang tadi menjawab jarang ya. Sorry, yang menjawab tidak ya. iya. Oke. Transkrip. Oke, kuesioner, survei itu mungkin bisa dikategorikan di ruang yang sama gitu ya. Oke, baik ya. Terima kasih kawan-kawan sudah turut serta dalam jajak ini dulu ya, jajak informasi dulu gitu ya terkait dengan peta teman sharing malam ini. Baik, terima kasih. Nah, saya stop share dulu untuk ini dan saya kembali ke Google Meet. Nah, baik. Sekarang kita mulai ke sesi malam ini ya. Sesi curhat ya. Sesi curhat dari Mbak Sapta terkait Iya, pengalamannya. iya, berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ya, karena saya yakin sebenarnya kalau kawan-kawan semua punya pengalaman pribadi yang lain juga ya. Ini yang saya sajikan hari ini, yang saya curhatkan malam ini itu berdasarkan apa yang memang saya temui di lapangan dan selama ini merupakan teks-teks yang biasanya saya dapatkan. Nah, nanti kalau ada teks lain yang tidak termasuk di sini, itu bisa saja karena ruangnya tidak cukup atau memang frekuensinya sangat kecil kalau di kasus saya. Jadi nanti teman-teman juga bisa berbagi hal yang lain juga nanti di kolom chat atau mungkin nanti kalau memungkinkan kita buka sesi ini ya, tanggap curhat. Tanya jawab. Iya, tanggap curhat. Oke, Mbak Nadia sudah bisa terlihat di layar Bisa dengan jelas. dari saya? Oke. Baik, terima kasih. Jadi kawan-kawan semua, izinkan saya untuk berbagi pengalaman saya mengenai profesi saya sebagai seorang penerjemah teks akademik. Dan malam ini saya mengambil tajuk memantik langkah praktik menjadi penerjemah teks akademik. Ya, dari judulnya sebenarnya sudah ketahuan ya, memantik. Artinya ya yang belum terpantik nanti harapannya bisa terpantik setelah kita curhat-curhat malam ini. Kemudian langkah praktik ini memang langkah yang bisa insya Allah diterapkan ketika ingin memulai menapaki karir dalam bidang penerjemahan teks akademik. Baik, tadi sudah dikenalkan ya oleh Mbak Nadia. Saya mengajar di UNS, sekarang prodi tempat saya berhome base itu adalah S1 terapan atau D4 bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional yang memang salah satu core dari pengajarannya itu mengenai penerjemahan. Nah, malam ini seperti yang ada di deskripsi kegiatan ya, saya akan curhat tentang 3 hal. Yang pertama itu adalah teks akademik itu lingkupnya seperti apa, tapi ini nanti singkat saja ya, karena kita hanya punya waktu maksimal 1 jam. Kemudian tantangan yang biasanya dihadapi itu apa. Yang pertama itu tentu dari kekhasan teksnya, yang kedua dari klien yang unik, nyentrik, kadang-kadang bikin apa namanya, ya apa ya, bisa dikatakan kemeripik, tapi bisa dikatakan pating celuit gitu ya. Tapi beliau-beliau adalah raja dan king dan juga queen kita gitu ya. Kemudian ada juga perkembangan teknologi yang semakin dinamik dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita memantik langkah kita untuk membangun rasa percaya diri dan bagaimana kita menjual diri serta menjalani apa namanya menapaki karir dalam bidang teks akademik. Nah, kemudian kita mulai dari yang awal dulu ya. Kalau penerjemah akademik itu sebenarnya apa sih yang diterjemahkan gitu ya. Tadi saya lihat kalau dari polling itu ada ranah-ranah yang di luar ini itu bisa masuk ya, tetapi memang tidak saya masukkan semuanya gitu ya. Dan memang ada, tapi mungkin kalau di kasus saya porsinya tidak begitu banyak. Oke, yang pertama itu adalah abstrak. Sebenarnya abstrak ini kan
ini ya, apa namanya, sempalan dari artikel ilmiah atau sempalan dari karya tulis ya, atau Karya tugas tulis, kerja. iya. Ya, baik itu bagian awal dari skripsi, tesis, disertasi, maupun bagian awal dari sebuah artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal maupun proceeding. Nah, abstrak ini biasanya merangkum isi penelitian. Ya, merangkum itu artinya adalah abstrak ini adalah tempat kenalan pertama kali ketika orang itu mau mencari rujukan untuk penelitiannya. Dengan melihat abstrak itu udah bisa melihat ya, oh ini tentang apa, tujuannya apa, metodenya apa, kemudian hasilnya seperti apa. Dan kadang abstrak ini menjadi alasan bagi pembaca untuk lanjut membaca artikel secara keseluruhan atau cari artikel yang lain gitu. Nah, kemudian artikel ilmiah ini biasanya digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian dan juga berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama bidang ilmu yang memang menjadi core disiplin dari penelitian tersebut. Nah, biasanya klien yang mau menerjemahkan artikel ilmiah ini adalah satu, klien yang dia harus segera lulus atau pokoknya dia ini bisa lulus S2, S1, S2 atau S3 setelah artikelnya itu terbit gitu. Itu yang pertama. Jadi mahasiswa ya. Kemudian artikel ilmiah ini bisa seringkali menjadi luaran penelitian, luaran P2M. Nah, berarti ini yang menjadi klien kita untuk teks akademik ini adalah para dosen yang melakukan penelitian. Ya, jadi itu syarat syarat LPJ ya. Jadi Betul. evaluasi penelitiannya nanti dari universitas atau dari pemerintah itu apakah sudah terlaksana dengan baik, itu salah satu buktinya itu adalah luarannya itu atau artikel yang dipublikasikan. Berikutnya, alasan artikel ilmiah itu diterjemahkan itu sebagai salah satu syarat untuk publikasi yang digunakan untuk kenaikan pangkat. Baik itu misalnya dari tenaga pengajar menjadi asisten ahli, kemudian asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala, dan lain sebagainya ke tingkatan yang lebih tinggi. Berikutnya, yang biasa saya terjemahkan itu adalah salah satunya itu adalah kuesioner. Ya, kuesioner ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu emang kuesioner yang diterjemahkan sebelum penelitian gitu. Kadangkala saya tuh punya klien yang dia harus membuat kuesioner dulu, kemudian kuesioner itu diajukan kepada pembimbing skripsinya atau pembimbing tesisnya begitu, kemudian supaya nanti bisa disetujui dan bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, ada juga kuesioner itu yang memang disertakan sebagai lampiran dalam artikel atau lampiran dalam karya tulisnya. Berikutnya itu adalah tugas akhir. Tugas akhir itu ada skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau konteksnya di Indonesia, skripsi S1, kemudian tesis itu S2, dan disertasi itu S3. Kalau di luar negeri mungkin beda nanti namanya ya. Nah, tugas akhir ini tentu lebih mendalam ya dibanding dengan artikel ilmiah, dan juga biasanya pertanyaan penelitiannya itu lebih banyak karena kalau biasanya yang saya lihat itu ya, yang saya amati dan saya lakukan juga skripsi, tesis, dan juga disertasi itu kan pertanyaan penelitiannya kan lumayan banyak ya, itu ada 3, 4, 5 gitu kayaknya. Itu biasanya dipecah-pecah, kemudian dijadikan beberapa artikel. Jadi satu tugas akhir itu bisa dapat beberapa luaran gitu. Nah, lalu ada juga kawan-kawan dosen itu yang minta diterjemahkan materi presentasinya. Nah, materi presentasi ini sebenarnya dari artikel ilmiah yang nantinya disajikan dalam proceeding internasional, tapi nanti diseminasikan itu dalam sebuah konferensi. Itu biasanya saya diminta untuk menerjemahkan materi presentasinya. Dan yang terakhir itu adalah buku dan juga modul. Ya, buku ini berarti berisi teorinya ya. Kalau modul itu lebih banyak di praktiknya. Nah, ini biasanya
yang saya dapat itu kawan-kawan dari FKOR, dari prodi FKOR itu mereka sangat produktif ya membuat buku dan modul. Kalau yang saya dapat itu yang dalam bidang paralimpik gitu ya, biasanya paralimpik. Dan juga beberapa teman lain yang kalau udah mendekati, kadang-kadang ini ya, mendekati akreditasi itu butuh modul, butuh buku, itu ya akhirnya menghubungi untuk, Mbak ini tolong dong, ini buat akreditasi dan lain sebagainya ya. Ini 6 ini adalah yang biasa saya pegang gitu kan ya. Nah, mungkin ada berbagai jenis teks akademik yang lainnya yang kawan-kawan udah sering banget terjemahkan gitu ya. Nanti bisa di-share juga di sesi tanya jawab. Nah, kemudian ketika menerjemahkan akademik itu tantangannya apa ya? Nah, ini saya ambil dari sudut pandangnya artikel ilmiah ya, karena ini yang paling banyak yang saya dapatkan. Mungkin 75% dari pekerjaan penerjemahan teks akademik saya itu adalah teks artikel jurnal maupun artikel proceeding yang dipublikasikan di jurnal Sinta, Scopus, dan juga Proceeding International. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah formatnya. Struktur artikelnya bagaimana, ya. Kemudian komponennya apa saja. Yang kedua itu adalah lingkup bidangnya. Ketiga itu istilah khusus. Keempat itu gaya bahasa dan tata bahasa. Yang kelima itu adalah tata letak. Sebenarnya masih ada aspek lagi yang lain, dan nanti bisa dikupas dengan mungkin lain gitu ya, narasumber yang lain dengan webinar yang kalau udah masuk kamar tuh udah males keluar. Aku oke, mikrofonnya bisa di Ada yang iya ya sudah berhasil ya, di-handle Mbak Asti. baik, terima kasih. Iya, nah yang pertama itu formatnya ya, format. Biasanya kalau teks-teks artikel ini ya, itu ada format yang biasa diikuti. Baik itu di dalam abstraknya ya, maupun di keseluruhan artikelnya, atau keseluruhan skripsi, disertasi, tesisnya gitu ya. Nah, yang biasa digunakan itu adalah yang format ini ya, IMPRAT ya. Introduction, method, kemudian result and discussion, yang nanti diakhiri dengan conclusion. Ya, jadi nanti kalau ini saya ambil dari abstrak ya, kalau abstrak itu nanti kan ada ini badan abstraknya, kemudian nanti ada keywords-nya gitu. Dan nanti di bagian atas itu kalau di abstrak maupun di artikelnya itu biasanya ada identitas penulisnya. Baik. Sebentar. Kembali ke sini. Oh ya. Nah, secara singkatnya, strukturnya seperti ini ya. Introduction, method, result, discussion. Ya. Kemudian di sini ada literature review dan juga conclusion. Nah, introduction ini kan rinciannya ada di sini ya, kita lihat. Nah, oke, di bagian introduction, itu kan menjadi latar belakang ya, kenapa kemudian penelitian itu dilakukan. Penelitian yang disajikan dalam artikel itu dilakukan. Penelitian yang disajikan dalam disertasi atau tesis atau skripsi itu dilakukan. Ya, kemudian biasanya di dalam introduction itu juga ada yang namanya pertanyaan penelitian atau yang memang ingin dijawab di dalam penelitian ini apa. Oke, berikutnya tadi ada literature review biasanya. Jadi gini, kalau artikel ilmiah, kalau konteksnya artikel ilmiah, kadang literature review itu kadang-kala itu di-embeddedkan di dalam introduction. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada artikel juga yang memang memisahkan intellectual review dengan introduction gitu. Lalu ada method. Nah, method ini berisi tentang bagaimana penelitian itu dilakukan, ya. Bagaimana desain penelitiannya, kemudian kapan pertama penelitiannya itu apa, kemudian datanya apa, awalnya datanya dulu, datanya apa, kemudian kapan penelitiannya bagaimana, sehingga penelitian itu bisa dilaksanakan secara runtut dari awal hingga akhir, gitu. Lalu ada result ya, jadi setelah tadi ada latar belakang, kemudian ada tahapan penelitian yang dilakukan, kemudian
akhirnya ada result atau hasil dari penelitian itu. Berikutnya adalah discussion. Kalau result ini fokus di hasilnya, discussion ini adalah dari hasil itu terus gimana, ya, gimana, apa namanya kaitannya dengan penelitian terdahulu. Jadi di discussion itu kan tempat ngobrol antara hasil penelitian kita saat ini, kemudian dengan teori-teori terdahulu, dengan hasil penelitian terdahulu, comparing, contrasting, dan lain sebagainya. Dan juga di situ nanti juga akan diketahui ya kebaruan penelitiannya itu apa saja. Dan nanti di bagian akhir setelah discussion itu ada conclusion, simpulan, kemudian yang setelah simpulan, setelah ada badan artikelnya atau badan skripsinya, tesisnya, disertasinya itu ada referensi. Nah, tadi saya lupa ini ya, membahas ya bagian ini awal, ada title, author, abstract, keywords, yaitu biasanya di artikel itu kan ada identitasnya, ada judul jelas, kemudian penulisnya siapa, afiliasinya dari universitas mana, apa instansi mana, yang kemudian diikuti abstrak dan juga keyword. Nah, kalau kita bicara soal abstrak itu sebenarnya memuat ini juga, tetapi dalam bentuk ringkas. Gitu. Nah, tantangan yang kedua, kalau dari segi teks yang unik, itu adalah lingkup bidangnya. Ya, penerjemah teks akademik ini, disiplinnya penerjemah teks akademik gitu kan ya, payung besarnya penerjemah teks akademik, tetapi isi yang diterjemahkan itu luar biasa beragam. Ya, saya tulis di sini beberapa bidang yang sempat masuk ke saya, ada yang dominan, ada yang biasa aja, yang ada yang kadang-kadang gitu ya. Yang paling banyak yang saya terima, yang saya terjemahkan itu adalah teks bidang pertanian. Jadi artikel akademik, artikel ilmiah dengan fokus pertanian, ya pertanian. Nah, pertanian itu nanti cabangnya banyak banget ya. Ada yang memang farmingnya, ada yang teknologi pertaniannya, kemudian ada orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas pertanian itu, ada pengolahan hasil pertanian, kemudian bisa dibawa ke pangan dan lain sebagainya. Jadi macam-macam gitu ya. Nah, pertanian sendiri di Indonesia juga lingkupnya banyak ya. Ada yang fokus di padi-padian, ada di palawija, ada di tanaman obat dan lain sebagainya. Jadi satu bidang aja itu udah macam-macam gitu. Kemudian ada bidang hukum meskipun tidak terlalu banyak, tetapi ada yang masuk juga, ekonomi lumayan, pendidikan juga, kajian budaya banyak, analis kesehatan ini juga banyak, dan juga ada juga yang masuk itu kebidanan. Yang saya masih ingat kebidanan ini, yang saya terima ada yang artikel, kemudian ada yang kuesioner dan hasil wawancara dengan responden. Dengan segala drama yang saya baca dari hasil wawancaranya itu ya. Berupa audio berarti ya hasil wawancaranya atau sudah ditranskrip? Ya, sudah ditranskripsi, sudah ditranskripsi begitu Mbak. Tapi saya masih bisa melihat gaya lisannya itu ya. Oke, ya. Karena ditranskripsi pada waktu itu karena ada berbagai bahasa daerah yang muncul ya di sana ya. Kemudian dibantu sama penelitinya untuk membuat lebih jelas begitu. Karena audionya kan cukup panjang gitu, sebenarnya itu sudah bisa diringkas sama penelitinya. Oke, kemudian karena ada cakupan bidang yang seperti itu ya macam-macam gitu kan ya, akhirnya ini juga menuntut kita untuk bisa menguasai materi subject matter dalam bidang-bidang itu, dan ini tentu membutuhkan upaya baca, niat baca, rajin baca, totalitas baca untuk menerjemahkan artikel akademik gitu ya. Oke, jadi ada banyak PR ketika kita mau menerjemahkan teks akademik ya. Kita harus tahu dalam tahap analisis itu kita harus tahu gitu ya. Ini sebenarnya meneliti apa sih? Pertanyaan penelitiannya itu apa saja? Kemudian tahapannya bagaimana? Metode yang dipakai apa?
misalnya ada kalau pendekatannya kan kualitatif, kuantitatif gitu kan ya. Nah, kalau saya sebenarnya orang kualitatif gitu, tapi mau nggak mau karena klien saya juga banyak yang memakai paradigma kuantitatif, sehingga saya juga mau tidak mau harus belajar itu. Karena kalau kita tidak belajar akan susah ya untuk bisa mendapatkan padanan yang tepat kalau kita tidak familiar, kalau kita tidak mencoba mengakrabkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Jadi memang kita harus masuk, harus baca, bahkan harus belajar ikut berbagai webinar dan lain sebagainya. Saya orang kualitatif tapi tetap ikut webinar, ikut baca materi-materi dan bahkan curhat dengan orang-orang yang memang biasanya memakai paradigma kuantitatif. Lalu metode apa yang dipakai, uji apa yang dilakukan, apakah itu FGD, focus group discussion, apakah itu ANOVA, kemudian skala apa yang dipakai, sampel apa yang digunakan, ada berapa kali pengulangan, hipotesisnya apa, ini tuh kita benar-benar harus mau tidak mau ya harus mau ya, mau nggak mau pokoknya harus mau kita masuk ke dalam bidang itu, belajar, dan itu tentu takes time ya kalau masih di awal-awal, tapi karena ini kita harus menjaga kualitas, maka kita harus tahu gitu loh apa yang sebenarnya kita terjemahkan. Nah, tantangan berikutnya itu adalah istilah khusus. Ya, tadi saya sampaikan bisa aja dalam 1 minggu gitu ya. Hari Senin saya nerjemahin tentang biologi. Nanti hari Rabu saya udah dapat teks analis kesehatan. Nanti hari Jumatnya saya harus oper nih di bidang pertanian, ke teknologi pangan. Nah, nanti berikutnya lagi saya udah masuk ke kebidanan gitu. Jadi ada berbagai jenis bidang ilmu yang artikelnya saya terjemahkan. Nah, di situ tentunya ada istilah khusus yang bisa aja pernah saya temui, bisa aja belum pernah saya temui sama sekali. Bahkan aktivitas penelitiannya aja awalnya belum kebayang gitu. Kita mau nggak mau harus baca berbagai sumber supaya bisa menerjemahkan dengan baik istilah-istilah khusus dalam bidang yang kita terjemahkan. Nah, ini beberapa yang pernah saya temui ya, ada MDR bakteria, ini di bidang analis kesehatan, ini adalah bakteri yang tidak bisa ditaklukkan oleh beberapa jenis antibiotik gitu kan. Jadi ini bisa diakibatkan karena minum antibiotiknya nggak selesai, pola minum antibiotiknya nggak benar gitu kan ya, dan juga faktor yang lain gitu. Nah, ini kita harus masuk ke sini. Meskipun awalnya saya bukan orang analis kesehatan, saya adalah orang murni sastra Inggris gitu ya. Anak sastra Inggris, S2 penerjemahan, S3 penerjemahan gitu, nggak ada hubungannya sama MDR bakteria. Tapi kita harus ke situ. Kemudian yang kedua ini ada ini biasanya culture, ini bidang geologi dan juga pertanian ya. Ini biasa dilakukan ketika mau menghasilkan ini ya. Jadi kayak ini teknologi pertanian masuk ya di sini ya. Jadi bagaimana melakukan kultur pada kepala sari yang ada serbuk sarinya itu, kemudian nanti dikultur di situ, kemudian nanti akan bisa tumbuh shotnya begitu ya, nanti akan dilihat shot yang mana yang memiliki karakteristik yang lebih baik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini teknologi pertanian dan juga campuran biologi. Nah, berikutnya saya akan tiba-tiba masuk ke teks bidang pendidikan ya. Ada TPEC nanti ya, ada TPEC gitu, technological pedagogical content knowledge gitu ya. Ini biasanya di bidang pendidikan dan teknologi pendidikan. Lalu ini di teknologi hasil pangan itu ada salah satu minuman yang khas di Indonesia, dan ini masuk artikel Scopus juga ya, malah Q1 atau Q2 begitu kan, untuk syarat lulus S3. Nah, ini Wedang Wuh. Dari Wedang Wuh itu jadi artikel yang berskala internasional gitu ya. Nah, dan di tempatnya ini kalau saya tidak salah ingat, Wedang Wuh ini nanti ada banyak komponennya yang menyusun dari Wedang Wuh ini. Kemudian nanti Wedang Wuh ini dibandingkan dengan jenis wedang yang lain. Nah, ini kalau kita bilang ini istilah khusus minuman tradisional.
dan khasnya ini adalah minuman tradisional di Jawa gitu ya. Ini menjadi tantangan tersendiri juga bagaimana kita menerjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris. Nah, berikutnya tiba-tiba akan muncul ini ya, istilah pembukaan, apakah opening. Ini pembukaan lahiran gitu ya, lahiran ya. Ya, Bukan pembukaan acara ya. ya. Bukan pembukaan acara webinar gitu ya. Ini pembukaan ini saya harus baca artikel. Nah, kebetulan aja karena saya sudah pernah melahirkan, oke, sempat dengar-dengar dari dokter ya. Kemudian itu menjadi bekal juga ya, itu yang menjadi bekal dan ini saya dalami lagi supaya bisa menerjemahkan pembukaan ini dengan baik ke dalam bahasa Inggris. Nah, bisa juga tiba-tiba mendapat teks tentang anatomi keris gitu. Kan ada banyak ya penelitian tentang keris, bahkan menteri kita itu juga, menteri kebudayaan kita itu juga berfokus, salah satu fokus beliau itu juga ada di dunia perkerisan gitu. Ini nanti tiba-tiba kita akan menerjemahkan istilah ini, apa namanya, ada warongko di sini, kemudian ada lo di sini, ada bila dan juga ada gagangnya. Nah, berikutnya itu soal gaya bahasa. Ya, saya pernah dapat klien awal banget ya, entah 2012 atau 2013, itu mahasiswa S3 mahasiswa S2 yang saya ajar bahasa Inggrisnya di Pusat Bahasa UNS. Nah, di situ mahasiswa ini curhat, "Miss, saya mau dibantu Tomis itu nerjemahin ini. Saya udah terjemahin sendiri, tapi kata dosen saya, ini abstrak saya kayak novel," gitu ya. Nah, kemudian itu juga waktu itu awal-awal karir ya, saya terima pekerjaan itu, terus saya getok tular, itu apa namanya, word of mouth ya. Saya menerjemahkan abstrak itu dan alhamdulillah puas, dosbingnya puas, kemudian direkomendasikan gitu ke klien yang lain gitu. Nah, ada kalau dari tadi yang saya sampaikan ya, tadi ada abstrak kok gayanya kayak novel gitu. Nah, berarti abstrak itu atau teks akademik itu belum memenuhi syarat gaya bahasanya dari teks akademik. Ya. Nah, biasanya teks akademik itu gaya bahasanya logis ya, runtut, rasional, kemudian lugas, langsung ke intinya, nggak banyak bertele-tele, dan tidak bersifat emosional. Ya, ya, jadi tidak kok kita mengatakan aku nggak suka banget ya penelitian terdahulu, aku tuh nggak suka banget penelitian terdahulu gitu, nggak begitu ya, gitu ya. Itu kan nggak suka dengan penelitian terdahulu itu belum sesuai. Nah, itu kan nanti akan jadi gap ya. Tapi itu kita katakan dengan gaya akademik, dengan gaya ilmiah, tidak dengan gaya curhat-curhatan. Gitu. Lalu sistematis, terstruktur tadi ada imrat ya. Kemudian formal, bentuknya tulis, baku, dan akademis ya. Berikutnya adalah objektif. Jadi yang ditulis dalam teks akademik itu biasanya berdasarkan dengan data dan juga fakta yang tidak mengada-ada. Ya, gitu. Berikutnya adalah efektif dan efisien, jelas, padat, tidak bertele-tele. Berbasis teori digunakan sebagai landasan pikirnya, sebagai pijakan untuk penelitiannya, dan juga teori ini nanti yang dipakai di diskusinya. Yang terakhir adalah secara terminologi tadi sudah disampaikan. Siap. Nah, tantangan berikutnya nanti bisa diperdalami lagi ya di webinar yang lebih lama, karena kita cuma 1 jam, ini sudah 19.44 ya. Jadi tantangan berikutnya itu adalah tata bahasa ya. Soal apakah kita pakai aktif atau pasif, apakah kita pakai we atau pakai bentuk apa namanya, objek yang diteliti dulu yang di depan ya. Itu nanti tergantung gaya selingkung ya, soal kita pakai we atau pakai yang konstruksi yang pasif yang dibalik itu tergantung nanti gaya di artikel jurnalnya atau gaya skripsinya. Nah, beberapa skripsi di jurusan humaniora itu sudah mulai menggunakan pola yang pakai we, pakai I seperti itu ya. Dan itu apa ya, sudah saya rasa saya lupa di prodi apa tadi, sepertinya di UNS sudah ada yang membolehkan mahasiswa untuk menyampaikan dengan perspektif begitu ya. Kalau saya lihat di artikel Scopus itu juga tidak sedikit yang menggunakan perspektif sudut pandang we, peneliti mengadres diri mereka dengan we. Oke, kemudian tenses. Nah, tenses ini yang biasanya jadi tantangan ya ketika kita orang Indonesia kemudian menerjemahkan ke bahasa asing.
gitu. Nah, ini kalau tenses itu sebenarnya kuncinya adalah dengan bagian-bagian dari artikelnya atau dari skripsinya, ya. Kalau misalkan itu di abstrak itu kan berisi rangkuman ya, itu berarti banyak bentuk teks akan ada di situ. Dari present tense, present perfect, kemudian past tense untuk metodologinya, lalu past tense untuk risetnya, kemudian present tense untuk discussion-nya dan lain sebagainya ya. Jadi nanti disesuaikan. Ya, ini beberapa yang muncul misalnya di abstrak itu ada present, ada past gitu ya. Akan muncul present itu misalnya ini saya contohkan ya, tapi tidak semua saya bahas. Nah, misalnya di study investigate the effectiveness of online learning to bla 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 gitu ya. Ini pertanyaan penelitiannya, pertanyaan dan tujuan penelitiannya. Nah, itu biasanya menggunakan present tense ya. Kemudian kalau untuk metodenya itu menggunakan past tense begitu. Ya, gitu. Nah, jadi dengan memahami bagian-bagian itu sebenarnya kita bisa melogikakan gitu ya, tense apa yang bisa kita gunakan di dalam artikel ilmiahnya ketika kita melakukan penerjemahan supaya nanti tidak randomly put gitu kan ya, tiba-tiba ini tiba-tiba itu ya, apa mungkin part time semua begitu. Nah, kalau di metodologi bisa mungkin ya, dan mayoritas memakai yang past tense. Tapi kalau di bagian-bagian lain, karena sebenarnya kayak artikel ilmiah, kemudian karya ilmiah itu ada berbagai genre di situ ya, ada description, ada explanation, ada kadang-kala ada exposition-nya, kemudian ada recon-nya gitu ya. Jadi ada berbagai genre, kemudian ada di dalam satu jenis genre besar lagi, jenis artikel yang lebih besar lagi ya. Nah, berikutnya adalah soal tata letak aturan penulisan ya. Ini sering banget kita temui artikel ilmiah itu ada tabelnya, artikel penelitian itu ada gambarnya. Nanti kita perlu tanya kepada klien, ini pakai aturan yang mana? Pakai yang APA atau pakai aturan penulisan yang lain begitu ya, karena ini nanti akan berbeda ya, apalagi sekarang APA sudah lebih up to date lagi, edisi yang 7, mungkin sebentar lagi akan ada edisi berikutnya. Dan kemudian bagaimana tabel itu dibuat, itu kadang-kadang itu kita ketemu klien yang nggak begitu melek dengan pembuatan tabel gitu ya. Nah, sebisa mungkin itu kita bantu. Ini jadi tantangan bagi kita juga, bahwa kita juga harus tahu bagaimana tabel itu dibuat. Ya, meskipun tidak sedikit peneliti yang memang sudah tahu ya aturan-aturan ini, apalagi yang sudah sering banget nulis artikel, kemudian bagannya juga ini. Nah, masalahnya begini kalau untuk bagan. Kalau tabel itu kita bisa langsung definisinya ya. Kalau bagan ini kadang kita tidak bisa edit, yang edit itu adalah penulisnya. Kadang kita dikasih akses untuk bisa mengedit, kadang tidak bisa. Nah, kalau itu yang menjadi tantangan bagi kita juga ya, bagaimana kita menunjukkan kepada klien bahwa ini terjemahan untuk ini terjemahan untuk itu. Gitu. Itu pintar-pintarnya kita nanti memasukkan di sini. Oke. Tantangan berikutnya ini adalah dari kliennya, ya, dari kebutuhan klien. Yang kadang itu ya, spesifik pasti. Klien itu unik ya. Setiap klien itu unik, kebutuhannya itu macam-macam. Karena mereka bisa aja masih mahasiswa yang script suite, ada aja mahasiswa yang S2, ada yang sudah S3, ada yang dosen yang harus bikin luaran penelitian, ada dosen yang harus naik PAK-nya gitu ya. Jadi ada berbagai klien atau mungkin dosen yang harus nulis buku, nulis modul ya. Nah, macam-macam, dan kebutuhannya itu unik setiap individu. Nah, ini saya kumpulkan berbagai jenis klien yang selama ini saya terima. Ya, tipe-tipe klien. Ini kalau dibikin konten Instagram mungkin ada berbagai versi ya, Mbak Nadia ya. Iya. Ya, berbagai versi ini saya kumpulkan. Nanti teman-teman silakan bisa menambahkan jenis yang lain gitu kan ya. Varietas yang Iya, kalau saya bisa menambahkan mungkin maunya klien adalah yang bagus tapi murah.
Iya. Murah meriah ini ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah pokoknya maunya artikelnya itu terbit di jurnal bereputasi, ya. Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Karena ini yang bereputasi ini mentereng banget gitu. Pertama bisa karena ya dosen itu kalau publish-nya itu di Q1 itu luar biasa. Dewa itu ya. Q2 itu mendekati dewa. Q3, Q4 ini biasanya untuk luaran penelitian, luaran disertasi gitu ya. Nih. Nah, kemudian ada juga yang Sinta 1, Sinta 2, biasanya yang minta itu. Nah, tetapi ada jurnal yang memang dari Sinta awal itu sudah mintanya berbahasa Inggris gitu. Ada beberapa jurnal rintisan di sekolah vokasi, itu sekarang alhamdulillah udah Sinta 4. Ya, tapi semua artikelnya itu berbahasa Inggris. Ya, kebetulan saya diminta untuk menjadi editor ya, penyunting kerja bakti ya dibayar tapi ya kerja bakti ya karena memang setengah mengabdi setengah profesional gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan ini juga untuk sivitas juga. Toh saya juga dihargai tenaganya begitu kayak meskipun tarifnya tidak disamakan dengan tarif ketika saya menarik klien dari luar begitu. Nah, ada juga yang sasarannya adalah proceeding internasional. Nah, ya ini mau nggak mau kita sebagai orang penerjemah ya kenalan ya sama jenis-jenis tempat untuk publikasi ini. Jurnal Q1 itu gimana, Q2, Q3, Q4 itu seperti apa. Kemudian kita juga sering nengok-nengok tempat jurnal yang apa ya istilahnya ya, model-model artikel yang biasanya diterbitkan di jurnal Q1 yang akan dituju oleh klien kita gitu. Emang pokoknya sih main lah gitu ya. Karena dengan begitu kita akan jadi lebih familiar ya dengan gaya bahasanya, dengan bagaimana penelitian itu disajikan dalam sebuah artikel sesuai dengan standarnya dari jurnal tersebut atau dari proceeding internasional tersebut. Berikutnya adalah klien yang maunya kilat dan bagus, udah kilat bagus gitu ya. Ya itu biasanya sering banget dia akan WA mau udah jadi belum. Kalau misalnya jadinya tanggal ini bagaimana, tapi obrolannya akan panjang begitu ya. Tapi akhirnya ketemu lah ya istilahnya. Ada tipe klien yang seperti ini dan ini banyak. Kemudian ada juga klien yang pokoknya yang penting super kilat. Ada yang nyerahin hari ini tuh minta besok jadi ya atau hari ini besok lusa jadi gitu kan ya. Nah, ini kita harus hati-hati kalau seperti ini ya. Kalau panjangnya 20-an halaman, 18 halaman, ada pertanyaan itu dengan 21, seperti itu 2 hari. Gimana dong nantinya gitu kan ya. Mungkin jadi jonggrang ya. jadi aja ya Roro Jonggrang. Jadi aja gitu kan. Padahal di dalam penerjemahan itu kan ada beberapa tahapan ideal gitu ya. Nah, ini dikhawatirkannya begitu. Kalau artikelnya pendek lah mungkin 1-2 hari oke. Kalau ada beberapa karakteristik jurnal itu yang hanya halamannya itu nggak sampai 10 begitu ada yang seperti itu. Mungkin kita bisa kejar. Tapi kalau yang panjang gitu aduh ya. Atau mungkin proceeding internasional itu ada yang nggak begitu panjang. Itu bisa lah dikejar gitu kan ya. Tapi kalau untuk yang panjang banget itu sebaiknya kita nego. Berikutnya, maunya bagus tapi murah meriah. Ini biasanya siapa? Ini biasanya adalah mahasiswa S2 atau S3, S2 biasanya. Mahasiswa S1 dan S2. Kalau S1 itu abstrak biasanya. S2 itu biasanya karena S2 itu banyak yang biaya sendiri atau biaya mandiri orang tua gitu ya. Jadi memang harus pilih-pilih tempat nerjemahin yang harganya itu bisa sesuai dengan kantong mereka begitu ya. Ini kadangkala saya juga menerapkan asas kasihan gitu ya. Jadi kadangkala ada beberapa tipe ya. Ada yang memang ada yang tanya-tanya dulu terus gak jadi ada. Ada yang oke lah kalau begitu ya sudah saya turunkan harganya atau kadang-kala harganya tetap tetapi oke bisa di DP dulu terus sisanya kemudian gitu ya. Tuh biasanya saya agak berani seperti itu karena ini rekomendasi dari dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya ini adalah klien saya juga gitu. Oke. Lalu ada klien yang manut.
Yang penting pokoknya bisa lolos diajukan ke dosen gitu ya. Ini kuesioner, ini mahasiswa S1 lanjut S2, terus tapi belum begitu paham harus gimana gitu ya. Nah itu manut pokoknya, itu ada yang seperti itu. Lalu ada yang diterjemahkan tapi potongan bagian dari artikelnya. Karena sebenarnya artikel sebelumnya udah diterjemahin ke kita, terus ada revisi bagian-bagian tertentu. Nah ini yang diterjemahkan adalah revisiannya ini. Biasanya saya minta untuk ditandai ya dengan entah highlight kuning atau highlight hijau gitu. Lalu ada yang maunya cepet tapi artikelnya itu sepanjang harapan orang tua gitu ya. Sampai kita tuh pelukan banget gitu. Saya ada artikel yang satu dari hukum, yang satu dari perpajakan, yang satu dari pertanian. Panjang banget ya Allah, ini sampai selesainya kapan gitu ya. Udah panjang, subjek matternya ngeri gitu, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Itu daya tahan kita, endurance kita emang harus dijaga untuk artikel yang panjang. Mohon maaf, mengingatkan Mbak Sapta, 5 menit lagi ya. Oke, siap. Terima kasih. Lalu ada artikel yang pendek tapi ngeri-ngeri sedap. Pendek tapi susahnya minta ampun. Ya, susahnya minta ampun. Ini biasanya artikel dalam bidang kesehatan, satu lagi hukum ya, hukum. Tapi untuk saya punya bestie yang dia penerjemah teks hukum dan sekarang diterima CPNS ya di salah satu lembaga pemerintah gitu. Saya suka tanya gitu, bedanya ini sama ini apa ya Bang gitu. Atau mungkin ada referensi yang bisa tak baca untuk apa namanya menerjemahkan ini ya gitu. Untungnya baik banget gitu ya. Ini berjejaring itu penting banget ya. Kemudian ada yang minta proofreading, tapi artikel bahasa Inggris itu berantakan banget. Ini kita harus tanya, ini diterjemahin oleh siapa ya Pak Bu? Mohon izin Pak Bu, boleh tahu ini terjemahnya oleh siapa gitu ya? Apa dengan mesin atau Bapak Ibu sendiri tanpa mesin atau diterjemahkan oleh penerjemah yang lain gitu. Nanti kita runut dari situ. Lalu ada juga minta diterjemahkan tapi artikelnya itu masih belum matang. Ada juga yang minta diterjemahkan tapi artikel boyongan ya. Jadi kan kalau di dosen itu ada yang namanya grup riset ya, grup riset itu satu dompio gitu ya, semua dosen yang nulis di situ dalam satu payung penelitian itu semua nulis artikel terus artikelnya diserahkan ke saya kayak gitu. Serius sih ya, berduit ya gitu. Cuman wow banyak banget ya, ini kita harus ngatur timeline ya gitu. Terus ada yang khawatir nanti nggak dapet seat, ada Mbak Sapta boleh nggak pesan seat dulu, nanti saya masukin artikel tanggal ini, oke gitu ya. Ada juga yang mau terjemahan yang seperangkatnya. Jadi ada terjemahannya, hasil Turnitin-nya, terus Turnitin before and after-nya. Saya biasanya pakai extra Turnitin ya. Maksudnya ya ini salah satu servis saya itu saya mengecekkan Turnitin dan juga berupaya untuk menurunkan Turnitinnya sehingga layak publikasi. Biasanya maksimal 20% ya. Lalu segala perlengkapan SDJ-nya, dari invoice, kemudian surat keterangan layanan penerjemahan, proofreading, editing, dan lain sebagainya, itu seperangkatnya itu. Nah, tapi ada juga klien yang gini, calon klien sih, karena saya tidak terima. Ya, klien yang minta dibantu dokumen SDJ-nya saja, saya tidak mau. Ya, tidak mau. Nanti buntutnya panjang. Pertama, ini tidak profesional menurut saya, karena saya menawarkan jasa penerjemahan, dia mintanya jasa SPJ itu, saya tidak mau. Kedua, ini urusannya pajak. Sekarang kontak lebih ketat ya. Nah, ini nanti akan masuk ke tagihan pajak kita PPh 21, terus nanti akan, karena saya istri, itu pasti akan masuk suami, itu akan masuk di kolongnya suami. Habis itu nanti bisa aja lebih bayar, tapi sebenarnya kita nggak dapat banyak itu dari klien itu. Jadi kalau untuk yang terakhir ini tidak saya terima. Oke. Nah, tinggal sebentar ya. Teknologi yang ciamik ya. Kita ini dimanjakan banget ya sama teknologi sekarang, beda sama penerjemah terdahulu ya, kita udah ada internet yang kita bisa akses artikel penelitian untuk referensi ya, kita juga pakai kamus, kita bisa akses kamus ilmiah, kadang kita bisa masuk Glosbe dan lain-lain ya. Glosbe hanya salah satu, dan ini bukan mutlak yang benar, tapi dengan Glosbe kita bisa melihat ya apa istilah ini pernah diterjemahkan menjadi apa, dan itu nanti kita urut ke internet. Ini kita jadikan sumber daya. Nah, sekarang udah banyak banget yang seperti ini dengan Allah nih. Saya tidak mungkin menutup ini ya, gitu. Artinya menyembunyikan ini dari teman-teman kan tidak mungkin, ya. Teman-teman pasti udah tahu juga ini ya. Ada DeepL, ChatGPT, biasanya ChatGPT itu
kami panggil sebagai Bang Cap. Oke. Bang, tapi ini Bang Chat yang enak banget buat diajak ngechat gitu ya. Cuman ini kita kan harus hati-hati. Chattingan tapi tidak mengerjakan pekerjaan kita. Cloud itu juga sudah ada, terus ada Fullbot untuk paraphrasing, Grammarly untuk yang polisi grammar kita, kemudian dari Google Translate yang kadang-kadang dipakai untuk ngejelasin 1-2 kata gitu ya. Nah, masalahnya aman enggak sih gitu? Nah, ini yang jadi kita harus hati-hati kawan-kawan, jangan sampai nanti kita itu niatnya bantu klien nerjemahin, tetapi kita nulung malah mentok. Dalam artian bagaimana? Karena kita asik gitu ya, pakai AI ini enak banget sih, aku nggak usah mikir, udah langsung terjemahin, jebret gitu selesai gitu kan ya. Apa impact-nya? Yang paling banyak nanti akan ada di sini ya. Ini akan kita hasil terjemahan kita itu akan di teks seperti ini. Ini jadi 56. Saya pernah coba-coba ya, kan karena saya salah satu ranah penelitiannya adalah meneliti kinerja AI. Ya. Aduh, banyak loh, 87, 82, ngeri ini. Kita ngeditnya juga akan ngeri. So we have to be careful, hati-hati saat kita menggunakan device, karena bisa aja itu menjadi sesuatu yang membunuh peluang yang dimiliki oleh klien gitu ya. Kasian banget kan gara-gara nanti perbuatan kita nanti nggak bisa di artikel itu udah screening awal di jurnal itu udah nggak bisa, itu kan kasihan ya. Dan itu ternyata kita ini dosa jariah kita ya. Oke, itu teknologi. Terus terakhir Mbak Nadia sedikit extend nggak apa-apa ya 3 menit ya. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Iya, Oke, mohon izin ya kawan-kawan, ini untuk yang penerjemah yang masih awal ya. Meskipun di sini sudah banyak penerjemah yang lebih terdahulu daripada saya, gitu ya. Nah, jadi menerjemahkan teks akademik ini kita itu mau mulainya dari mana sih? Memantik karirnya, nyemplungnya itu gimana gitu. Langkah pertama itu adalah memantaskan diri. Kita udah pantas sebelum ya buka layanan ini ya. Nah, supaya bisa pantas itu gimana? Nah, sebenarnya kalau teman-teman itu dan kita semua kalau sudah lulus S1 itu sebenarnya kita udah pernah ambil mata kuliah academic writing atau metode penelitian atau mata kuliah skripsi gitu ya. Nah, itu udah pasti kita udah kenal yang namanya teks akademik, itu udah pasti. Nah, masalahnya kita masih ingat atau enggak gitu kan. Dulu kita pakai itu untuk penelitian itu aja atau sampai sekarang itu masih ya kita amalkan gitu. Nah, ini pertanyaannya. Kalau sudah agak-agak lupa, maka kita perlu berkenalan lagi, revisit gitu ya, kenalan lagi dengan teks akademik. Ya, kenalannya itu dengan bagaimana kita bisa ikut kelas-kelas penerjemahan. Sampai sekarang ini pun saya masih ikut berbagai kelas penerjemahan. Saya ikut di LBI UI. Berbagai sesinya. Ada sesinya teman saya sendiri, ada sesinya dosen saya sendiri. Ya, mungkin di sini juga ada, saya lihat tadi namanya ada di sini gitu ya. Ada gitu, saya ikut sesinya gitu kan ya. Karena setiap orang ya, setiap bicara itu menurut saya selalu ada hal yang mungkin belum terpikirkan oleh saya atau mungkin ada pemikiran-pemikiran yang mengonfirmasi kegundahan saya begitu ya. Jadi nanti bisa ikut. Ada juga PEMAT ya, ada juga HPI yang sering mengadakan webinar baik gratis maupun berbayar, baik itu levelnya yang HPI pusat maupun HPI Komda gitu ya. Nah, di situ. Lalu kalau sudah mulai pantas gitu ya, mencari peluang. Caranya bagaimana? Kita bisa magang. Kalau mahasiswa S2 mungkin bisa magang ya, dari S1-nya kan udah punya bekal magang. Bisa juga ngelamar ke agensi. Kita lihat agensi punya teman sendiri, agensi yang pasang iklan, agensi yang menerima, yang melayani jasa terjemahan akademik, silahkan ini bisa ngelamar. Saya melakukan itu semua ya. Pro bono saya juga pernah, cuma nggak dibayar gitu. Pernah ya, karena memang niatnya belajar sama mentor. Saya juga belajar sama mentor dulu di awal-awal banget gitu. Kalau teman-teman tahu ya mungkin di Jawa Timur tahulah Mas Iwan Munandar ya, beliau adalah mentor saya. Pada saat saya merasa masih ting-ting banget di dunia penerjemahan, meskipun mentornya di jenis teks yang lain ya, tetapi mentoring itu menurut saya penting banget. Kemudian mulai ngiklan. Ngiklannya di mana? Di media sosial, kita punya WA. Status di WA itu ternyata dibaca, di notice kok sama orang. Dan di IG ya, di Facebook, di TikTok mungkin ya. Kita juga bisa bikin akun sendiri.
ya, maksudnya akun khusus jasa terjemahan kita itu bisa, atau akun kita biasa aja terus kita sering posting mau translate nah, bisa diakun loh kayak gitu maksudnya ya. Kemudian bekerja sesuai tahapan. Jadi pertama itu briefnya jelas ya, briefnya jelas dengan klien, tarifnya, deadline-nya, kemudian instruksinya klien itu apa, perhatikan betul, jangan sampai biasanya nih referensi itu kan udah diformat dengan Mendeley. Nah ini kalau kita nggak hati-hati asal terabas aja gitu kan ya, terabas gitu, ya kita menodai di situ ya. Kasihan nanti mereka harus mengulang lagi untuk ngatur referensinya. Terus tahapan penerjemahannya yang benar, analisis dulu, terus transfer, terus swasunting gitu. Jangan berbalik-balik, swasunting, analisis baru transfer. Nggak bisa begitu ya. Jadi emang harus urut-urut dan bahkan bisa aja itu berkali-kali dilakukan. Lalu layanannya prima, berkualitas, benar pesannya, gaya bahasanya sesuai akademik, kemudian ini artikelnya bisa dibaca dengan mudah ya oleh pembaca. Berkomunikasi dengan klien dengan ramah. Jadi komunikasinya meskipun hati itu rasanya seperti pengen kayak dokter Tirta, tetapi gaya kita tetap dokter Gia. Gitu ya. Jadi benar-benar yang harus soft spoken banget gitu ya, maupun kita ini kliennya nggak ngerti banget sih gini-gini, tapi tetap kita harus gayanya seperti dokter Gia meskipun jiwa kita itu dalamnya itu kayak dokter Tirta. Menjaga kode etik. Nah, ini tidak sedikit saya temukan teman-teman yang sudah pernah menerjemahkan, nah tapi atau sedang menerjemahkan, itu nggak hati-hati asal jepret posting lagi nerjemahin artikel ini tapi nggak disensor. Nah, ini hati-hati karena artikel ilmiah atau ya teks akademik yang lain itu adalah buah gagasan yang ketika teman-teman kita terjemahkan itu kan belum dipublikasikan. Kalau ini bisa dilihat orang, di SS dilihat orang, terus idenya dicuri sama orang, artikel yang kita terjemahkan itu belum publish, ada artikel lain yang sudah publish duluan ya. Jadi ini ide intelektual ini perlu dijaga, jadi kita harus hati-hati. Berikutnya yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan klien, mengembangkan diri, tidak pelit investasi, memasarkan diri, dan terus berjejaring. Maksudnya bagaimana? Nah, menjaga hubungan baik dengan klien itu ya ramah ya. Tadi versi dokter Tirta tapi direalisasikan dengan dokter Gia. Terus tidak telat ketika menyerahkan hasil. Kalau klik telat itu dampaknya panjang ya. Kalau itu revisi artikel untuk Scopus telat, wah bahaya karena klien kan juga dikejar sama di deadline sama jurnalnya. Lalu meskipun urusan terjemahan udah selesai, tidak ada salahnya kita tanya kabar, tanya, Pak Bu, gimana artikelnya kemarin udah terbit belum? Itu senang banget tuh ditanya-tanya begitu. Gimana studinya sudah lulus? Terus nanti akan keluar nih kata-kata yang berubah. Makasih banget ya Mbak, alhamdulillah. Yang terakhir kemarin saya ada klien yang tiba-tiba itu bilang, makasih banyak ya Mbak berkat Mbak Sapta nih ya. Ini satu semester ini saya bisa terbit 2 artikel Scopus, sama ini satu lagi ini udah lolos screening awal di jurnal Scopus Q1 kayak gitu lah. Betapa senangnya saya gitu. Ini calon-calon repeat lagi order gitu ya ke kita itu, dan juga ini akan menularkan informasi tentang layanan yang prima itu kepada calon klien yang lain. Lalu mengembangkan diri tadi ya, pelatihan, seminar, dan juga baca. Pelatihan seminar sampai sekarang di usia yang sudah kepala entah berapa ini, saya masih ikut pelatihan dan masih ikut seminar. Ya, gratis, bayar, pokoknya semua ikut. Termasuk ini tidak hanya penerjemahan ya, tetapi tentang dunia akademiknya. Jadi kayak tentang Scopus AI, kemudian AI detektor dan lain sebagainya itu nggak ada yang mubazir. Pasti kita akan pakai. Tidak pelit investasi, upgrade perangkat, jangan yang perangkat yang sering batuk gitu. Langganan aplikasi, ya bisa. Turnitin bisa langganan. Kalau saya kebetulan dapat gratis dari universitas gitu, jadi alhamdulillah ya di fasilitas sama universitas, jadi bisa saya pakai. Kemudian memasarkan diri, saya ada 2 cara. Yang pertama itu word of mouth, dan ini sebenarnya yang paling ampuh, mungkin 75% itu dari word of mouth ini. Dari satu dosen, ini bagus, lolos ini, pakai Bu ini aja, pakai Bu ini aja, pakai Miss ini aja, pakai Mbak ini aja, seperti itu nih. Lama-lama nular gitu. Ini jaringan ini ya, kisahnya gimana ya? Jaringan masif di bawah itu justru dari word of mouth ini. Kemudian kita bisa word of internet ya, kita bisa pakai media sosial seperti yang saya bilang tadi, sering update gitu.
ya nggak sering banget ya, sering ada. Karena kalau sering ngupdate ya nanti kapan kita nerjemahnya gitu. Tapi intinya kita kasih audiens itu apa namanya calon klien itu bahwa mereka supaya aware dengan posisi bahwa kita ini adalah penerjemah ya, dan setiap orang itu adalah CEO yang menyamar bagi kita. Bahkan orang yang mendatangkan rezeki di awal tahun saya itu adalah mantan mahasiswa D3 Bahasa Inggris ya. Itu mantan mahasiswa D3 Bahasa Inggris UNS yang budenya itu adalah salah satu profesor di UNS yang juga istrinya profesor. Ya. Dan di situ, nah profesor ini ternyata memiliki penelitian-penelitian memayungi penelitian mahasiswa ya, bimbingannya ini juga ternyata direkomendasikan ke saya juga begitu ya. Jadi ini loh, bahkan mahasiswa kita pun di sini mungkin Asti pun juga jadi ini ya, jadi CEO saya yang menyamar gitu ya. Oke, dan terus berjejaring ikut HPI, ikut forum diskusi penerjemah ya, dalam skala kecil maupun skala besar seperti itu. Oke, baik, itu saja apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Monggo silahkan kalau mau gantian curhat. Oke. Terima kasih banyak Mbak Sapta atas pemaparan materinya. Sangat menarik ya. Sebenarnya saya sendiri pun ada banyak pertanyaan, tapi sepertinya saya persilakan peserta aja dulu. Tadi sudah ada yang menanyakan di kolom chat, di kolom obrolan sini, yang penasaran dengan bahasa Inggrisnya wedang uwuh jadinya apa ya gitu. Oke, jadi ini jadi gini, kalau wedang uwuh, jadi ini sebenarnya salah satu manfaat ikut kelas-kelas menerjemahkan gitu ya, dan juga membaca update tentang teori penerjemahan. Nah, jadi ada salah satu teknik penerjemahan yang bisa kita gunakan, yaitu adalah pure borrowing ya. Kita meminjam istilah itu. Oke, sebentar, kok ada trouble. Mbak Nadia bisa mendengar suara saya? Bisa dengan jelas? Bisa? Oke, baik, terima kasih. Ini sudah dijawab loh sama kawan-kawan saya, sama sepupu Riki Zulkifli, Abang. Oke, sudah dijelaskan ya. Jadi, wedang uwuh itu diterjemahkan tetap apa adanya wedang uwuh ya, untuk di judul itu wedang uwuh gitu kan ya. Tapi kemudian di dalam artikelnya itu nanti itu kita pinjam istilah wedang uwuh dari bahasa Jawa, nanti kita cetak miring karena ini kan artikelnya dalam bahasa Inggris ya, jadi wedang uwuhnya cetak miring, lalu kita bisa menambahkan informasi, kita bisa menambahkan deskripsinya ya. Kalau dalam teori penerjemahan itu kita memakai teknik deskripsi, kita juga bisa adisi ya. Deskripsi, kalau deskripsi itu berarti wedang uwuhnya hilang, kita berikan penjelasan minuman tradisional dari apa seperti itu, dengan bahan dasarnya apa gitu. Nah, kalau kita bisa juga kombinasi ya, borrowing, meminjam istilah lalu memberikan deskripsinya, bentuk dan fungsinya biasanya, wujud dan fungsinya, atau bahan untuk membuat wedang uwuh itu apa saja. Seperti itu yang biasanya diterapkan ya. Jadi itu temannya wedang uwuh itu ada bandrek, kemudian wedang yang Jawa itu kan macam-macam ya, wedang ronde ya. Iya. Ya, karena kan membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang gitu kan ya. Jadi beraneka varian wedang itu muncul di dalam artikel itu, dan itu yang kalau di tabel tentu kita biarkan ya. Tapi nanti kalau di deskripsi pemaparan hasil atau di latar belakangnya itu biasanya ada deskripsi tentang wedang uwuhnya itu. Begitu. Jadi sudah benar jawaban dari kawan-kawan semua. Yang saya lakukan juga seperti itu. Oke. Iya. Ini sudah ada dua yang mengacungkan tangan. Cuman saya ini monggo Mbak Sapta bagaimana? Karena alokasi waktu kita ini hanya 60 menit, sementara ini kita sudah lewat. Bagaimana? Atau apakah saya beri itu aja kontak? Boleh ya saya berikan kontaknya Mbak Sapta di kolom obrolan sini? Bolehkah? Boleh. Iya. Iya, Nomor sekaligus saya
tersedia untuk klien dan juga tersedia untuk kawan-kawan kalau mau ngobrol lagi boleh di luar. Saya sadar sepenuhnya ya 1 jam itu emang luar biasa ini ya. Nggih. Apa aku lagi Kalau ini Mbak Wi. iya, kalau food for extension ini ada Mbak Widiana ini yang katanya minta extension. Boleh, tapi extensionnya mungkin tidak malam ini ya Mbak Widiana, karena mungkin juga janjiannya tadi sama Mbak Sapta 60 menit. Saya khawatirnya Mbak Sapta ya karena punya anak ya sebagai ibu juga, jadi mungkin sudah ditunggu anaknya juga. Tapi ini akan saya usulkan, saya tampung usulannya karena di sini tadi saya lihat juga ada Mas Andris nih, Kepala Divisi Pengembangan Profesi HPI ini. Kadif saya juga ada di sini, jadi mungkin bisa dibuat sesi keduanya ya, karena pertanyaan saya sendiri, saya juga punya pertanyaan pribadi, dua item yang belum masuk juga, jadi mungkin nanti kita agendakan lain waktu ya, dan untuk saya manggilnya Mas aja boleh ya, Mas Taufik sama Mas Gazi yang sudah mengacungkan tangan ini, boleh disimpan dulu pertanyaannya, untuk kemudian nanti pastikan jangan sampai ketinggalan kalau ada ruang sesi berbagi berikutnya. Begitu. Oke. Oke, Jadi mohon maaf sekali untuk pertanyaannya, ini sebentar saya sampaikan di sini. iya. Nah, ini ada nomor Mbak WA. Nadia, Nggih, gimana Mbak? izin ini ya mungkin bisa juga dengan apa namanya menuliskan juga ya pertanyaan nanti bisa dikumpulkan begitu barangkali ada yang bisa saya jawab nanti saya serahkan ke tim pengembangan profesi atau mungkin ada kawan-kawan yang nanti mau japri WA email gitu monggo silahkan di IG juga bisa itu mungkin di WA lebih ini ya iya atau mungkin entah kita mengagendakan nge-zoom sendiri itu di luar atau enggak Google Meet di luar begitu ya. Tapi saya Iya. izin ini dulu sedikit tadi ada yang Mbak Solihah Nur Hidayati. Iya, jadi tadi sudah sempat saya cuplikan ya tadi ya bahwa artikel ilmiah itu sebenarnya satu jenis itu ya, tapi di dalamnya itu ada berbagai bagian yang punya fungsinya masing-masing seperti itu dan itu menunjukkan logika berpikir kita dan di situ nanti kita menggunakan tenses yang sesuai dengan logika berpikir itu. Gitu. Jadi memang beda-beda tiap bagiannya. Dan ini sebenarnya butuh webinar satu webinar sendiri sih sebenarnya. Webinar Gimana sendiri. dia? Ini ada request Ya. dari Mbak Mita. Mintanya sampai tahap penentuan tarif. Itu untuk sesi kedua nanti. Kalau ada sesi lanjutan. Kalau dari saya minta nanti dibahas juga terkait selingkung artikel sama penggunaan AI-nya itu. Itu request dari kami, tapi tentu saja nggak bisa dibahas saat ini ya. Kalau saya boleh merangkum malam ini yang sudah disampaikan oleh Mbak Sapta terkait jenis-jenis teks akademik dan berbagai tantangannya. Ya, termasuk tantangan dari segi teksnya, kemudian juga kebutuhan kliennya. Dan kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sapta, karena harus banyak memahami istilah teknis, jadi akhirnya banyak tahu bidang lain yang mungkin tidak terbayang sebelumnya sampai harus tahu anatomi keris bagaimana ya. Iya, jadi terima kasih banyak saya sampaikan untuk narasumber kita malam ini Mbak Sapta, kemudian untuk host kita Mbak Asti yang sudah membantu saya malam ini, dan kepada Bapak Ibu dan kakak-kakak semua yang sudah aktif menghadiri ruang berbagi ini dan aktif berinteraksi dengan kami. Mohon izin sebelum acaranya saya tutup, saya mempersilahkan untuk Mbak Asti mengambil tangkapan layar. Jadi minta tolong Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian untuk mengaktifkan kamera supaya ada di kamera, ada di dalam fotonya. Boleh Mbak Asti minta tolong untuk kasih rambu-rambu ya. Oh, ada Mbak Ira. Mbak Ira narasumber yang dari sesi minggu lalu. Ada Mbak Heti juga nih. Rame ya malam ini. Iya. Rame. Mbak Asti minta tolong dihitung ya nanti kalau mau ambil gambarnya. Oke, siap. Apakah sudah siap semuanya? Kita tunggu beberapa detik dulu supaya
bertambah ini yang membuka kamera ya. Oke, mari kita mulai. Tangkapan layar pertama, siap, 1, 2, 3. Oke, mantap. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, rekan-rekan yang terakhir sekarang. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu peserta, terima kasih Mbak Sapta, terima kasih Mbak Asti. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.